Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Wadah. Bendera merah putih. Hormat! Gerak! Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk menghargai jasa para pahlawan dan pendahulu kita, mari kita mengheningkan cipta seraya mengirimkan doa kepada yang bersangkutan. Hening cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia.
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesejahteraan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan oleh pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Sebelum saya lanjutkan, sepertinya kurang elok kalau bendera itu tidak ada di hadapan kita. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan inayahnya. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran pada kesempatan hari ini, meskipun belum sepenuhnya kita 100% mengikuti secara tepat waktu. Ada beberapa hal yang akan kita hadapi bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang pertama adalah untuk bidang 1, bidang akademik dan kemahasiswaan. Nanti dikoordinir oleh Ibu KTU, tolong dipersiapkan segala sesuatunya terkait dengan 1, penerimaan mahasiswa baru. Kalau sesuai dengan kuota, itu sekitar 820 mahasiswa baru kita untuk 2022-2023. Nah, sepertinya akan bertambah karena ada kita sudah mengajukan tambahan untuk 1 kelas ekonomi dan bisnis Islam. Untuk itu, karena ini masih baru, barangkali kalau ada yang keluarganya belum tertampung di 3 tahapan kemarin, itu boleh disampaikan, karena kita sudah menyampaikan ekonomi dan bisnis Islam. Jadi sesuai dengan namanya bisa ditafsirkan bahwa kita sangat berharap untuk prodi yang baru ini kita rekrut betul-betul yang berasal atau senapas dengan program studi tersebut. Kita mengajukan 1 kelas yaitu sekitar 35 orang. Poin yang kedua, karena kapasitas kelas kita, maka lokasi perkuliahan nantinya untuk angkatan 2023 itu satu di Tamulandrea ini dengan maksimalisasi
ruangan yang ada, termasuk arahan Pak Dekan untuk memanfaatkan ini poin-poinnya ya Pak Ridwan dan teman-teman yang lain, manfaatkan 2 ruang besar yang kita punya di sana, yaitu Purwokula Tanro dengan Propasi Hasanuddin. Ada pertimbangan spesifiknya supaya kita bisa manfaatkan itu. Nah kemudian di Kandea, jadi kita akan mungkin ada setengahnya yang kuliah di Unika, Unhas yang di Kandea. Jadi memang kita butuh mobilitas yang tinggi nantinya. Sehingga dengan demikian tentu kita akan harus bekerja tetap, bahwa kita sudah berjanji bahwa kita ini adalah bagian dari Korps Pegawai Republik Indonesia yang bentuknya ada PNS dan ada non PNS atau di lingkup Universitas Hasanuddin. Kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran, lagi-lagi memang yang agak berat besar pekerjaannya itu adalah di akademik dan kemahasiswaan, karena memang kita menerima, mengelola dan melepas. Nanti yang lain itu baru melaksanakan. Per kemarin kan seharusnya hari Jumat seluruh daftar mata kuliah dan dosen itu sudah harus masuk di Neosia, tapi mungkin belum sepenuhnya. Saya tidak tahu. Kalau yang pertama kan manajemen sudah rapat beberapa hari sebelum hari Jumat, kemudian akuntansi dan ilmu ekonomi masih. Tolong nanti teknik dari ketiga program ke departemen ini untuk berkoordinasi, termasuk yang pasca, ya pasca. Meskipun sedikit ada untuk pasca kita bukan terjun bebas sih sebenarnya, cuma dia terjadi penurunan. Jadi tadi itu. Kemudian yang berikutnya tolong di Pak Bu KPU siapkan draft SK-nya untuk panitia penerimaan mahasiswa baru. Kalau 8 kita pakai polanya kantor pusat, yaitu kita kolaborasi nanti dosen dengan pegawai serta mahasiswa. Kita akan minta bantuan kepada mahasiswa, tetapi nanti mahasiswa yang akan kita libatkan itu adalah mahasiswa nanti yang juga terlibat di mentor di balance. Itu sekitar 820 dibagi 40 plus 4, yaitu sekitar 24 mahasiswa yang akan kita libatkan, tetapi fokuskan pada mahasiswa-mahasiswa kita yang berprestasi supaya nanti tidak salah arah. Nah kemudian 820 itu rasionalitasnya adalah kalau misalnya rata-rata wisuda itu hampir setiap bulan, ya katakanlah misalnya dalam 1 tahun ada 10 kali kita rata-rata 80-90 Pak ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun kita akan kekurangan 800. Meskipun saya dengar ya biasa dosen lebih banyak kritikannya daripada penghayatannya. Kita akan menghadapi turbulence Pak di akademik, karena sudah ada selentingan bahwa beberapa dosen tertentu itu hanya mau mengajar berdasarkan standar minimalnya. Kalau terutama di mata kuliah dasar di ekonomi makro, kemudian manajemen bisnis, akuntansi, rata-rata nanti dosen itu akan mengajar sekitar 10 sampai bahkan ada katanya 17 kelas yang harus diajar. Tetapi saya sudah sampaikan ke prodinya, ingat kita yang berstatus PNS kita sudah menandatangani bersedia bekerja dan ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh mengatakan bahwa. Yang saya khawatirkan nanti ketika yang mengajar pada akhir session misalnya orang tanda tangan IKL mereka protes lagi. Jadi dia protes mulai dari awal sampai akhir. Ketika dia disodori mengajar, lebih SKS protes
kemudian ketika dibayarkan IKL-nya orang lain, ada yang dapat banyak, kemudian yang dapat sedikit. Kenapa? Memang tidak protes dari dulu. Kan itu nanti keuangan. Saya siap backup kalau ada yang protes terkait dengan itu. Uangnya mau terima, kerjanya tidak mau. Nah, itu kan jalan cepat menuju neraka. Kemudian poin yang berikutnya adalah di bidang 3 ya. Ada event internasional yang selalu kita. Nah, ingat saya sudah sampaikan ke Ibu KTU hari Jumat yang lalu, tolong siapkan SK-nya untuk ICAM. ICAM itu kita selalu laksanakan kan Oktober. Ini posisinya sekarang sudah pertengahan Juli. Nah, harus pekan ini SK-nya keluar supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Dan oleh karena itu Tendik dari bidang 3 tolong diingatkan, ya kita saling mengingatkan, karena sebenarnya kalau bukan itu kan ada di bidang sebelah, bidang 3. Menurut panitia sebelumnya, jadi panitia sebelumnya ketuanya nanti itu adalah Randy yang dari Randy dari ilmu ekonomi. Nanti kita lihat yang lain, struktur yang lain. Libatkan juga mahasiswa karena kita sangat membutuhkan mahasiswa untuk penyelesaian itu kita. Nah, saya kira itu yang perlu dan penting saya sampaikan kepada kita semua. Kita lagi-lagi bahwa meskipun pelaksanaan tahun akademik itu akan berjalan di pekan tanggal 21 ya, 20 ya. Kan 14 itu kan sudah penerimaan. Nah, ini harus harus dikawal baik-baik karena kita sekitar 800 mahasiswa, konon katanya barunya sudah kita pegang ya, kita sudah kuasai. Nah, itu tolong dijaga karena 800 ini luar biasa. Jangan sampai kita salah, terutama nanti apalagi ketika kita ada session menghadirkan orang tua kan. Untuk penandatanganan apakah namanya itu sertifikat tanah atau apa. Nah, itu berarti kan 800 kali 2 berarti kan 1.600 muat. Nah, memang harus kerja meskipun ini adalah kerja bidang 1 akademik dan kemahasiswaan, tapi jangan kita bekerja hanya selalu mengatakan itu bukan tugas saya, itu bukan tugas saya. Mari kita sama-sama karena kita membawa nama baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Universitas Hasanuddin. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menghadirkan hati membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, dengan rahmat dan hidayah-Mu, pagi ini kami siap untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, berbakti kepada nusa, bangsa dan negara kami. Untuk itu ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur hidayah dan bimbingan-Mu. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan semesta alam, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran dan keikhlasan. Tuntunlah kami ya Allah ke jalan yang benar dan Engkau ridhoi, serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa, kesalahan dan kehilafan kami, dan jadikanlah semua sebagai pelajaran bagi kami agar kami menjadi lebih baik. Ya Allah, berilah kami kesehatan dan jauhkanlah kami dari segala penyakit, musibah dan bencana. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dan keselamatan, dan lancarkanlah urusan kami dalam menjalankan tugas dan amanah ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon. Kabulkanlah doa dan cinta kami.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك واستغفر الخيرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Ada pembina upacara. Hormat! Gek! Tegak! Gek! Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pemimpin upacara membubarkan peserta upacara. Apa penghormatan? Bubar! Jalan! Jalan!